kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara yang ajaib, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Angkat hati kita percaya, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari harapkan Tuhan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi buat kita semua. Kembali lagi dalam ibadah hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menaikkan pujian dari hati kita untuk memuliakan nama Tuhan hari ini, dan biarlah ibadah kita berjalan dengan baik. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Selama seminggu ini kami boleh lewati dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Allah. Dan tiba saatnya Tuhan, hari ini kami mau memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang bisa berdiri, saya ajak kita semua berdiri memuji Tuhan. Mari kita sama-sama mengagungkan Tuhan. Haleluya. Nama di atas segala nama, yaitu Yesus saja, nama yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempermuliakan nama Tuhan hari ini. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan pujian ini. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkaulah, Engkau yang termulia di bumi di surga,
termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Lebih bersemangat dan lebih sungguh lagi kita katakan pujian ini. Haleluya. Sama-sama katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang gunung batu. Mari sama-sama bersorak. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Amin. Haleluya. Kami mau mengaminkan Tuhan. Haleluya. Nama di atas segala nama, bertekuk lutut semua ciptaan kepadamu. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, haleluya. Nama yang berkuasa bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Biarlah surga dan bumi bersorak mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Kita boleh lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Kita mempermuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan bukan sekedar nama yang biasa saja. Ketika engkau memanggil Dia dalam kesusahan, ketika engkau memanggil Dia dalam kebimbangan, dalam kecemasan, Dia ada berserta dengan kita. Dia ada di dalam kita dan menghibur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan penyembahan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Glory bagi-Mu. Mari dengan lembut katakan sama-sama. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapa.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Lebih sungguh lagi datang menyembah Tuhan. Kami naikkan penyembahan-Mu padamu Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu. Ku percaya Kau, haleluya, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi menyembah haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di
sebagai Allah kami. Haleluya. Haleluya. Hosana. Terima kasih. Haleluya. Kami memuji nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, mari datang memuji Tuhan. Mari serukan nama Tuhan, nama Yesus yang berkuasa. Kita percaya Dia hadir di tempat kita masing-masing. Hadirat dan lawatannya turun atas kita semua. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Kau Allahku. Haleluya. Mari serukan haleluya. 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 Haleluya, Kau Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, nama-Mu ditinggikan di tempat kami semua. Hadirat Allah dan kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami mau belajar memanggil nama Yesus di segala situasi. Dan kami percaya ketika kami memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir buat kami. Tuhan membuat segala sesuatunya indah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah buat kami semua Tuhan, supaya kami percaya, kami merasakan kasih dan jamahan Tuhan melalui firman-Mu. Kami dikuatkan, kami diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah pada hari ini. Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, saya terus mendoakan saudara-saudara sekalian dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, penuh damai sejahtera, sukacita, dan tetap mempunyai persekutuan yang manis dengan Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah masa-masa pandemi ini, saudara-saudara, penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Tetap berharap kepada Tuhan,
tetap bergantung kepada Tuhan. Saudara, pada hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu tentang ujian iman. Kita akan membaca bersama-sama di dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dalam surat Yakobus ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika suatu ujian, suatu pencobaan itu datang, saudara-saudara, jangan menjadikan suatu kesedihan, kesusahan, atau menjadikan suatu tekanan dalam hidup kita. Tetapi dikatakan di sana, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi ketika pada hari-hari ini Anda sedang mengalami ujian, ketika Anda sedang mengalami pencobaan, ingat baik-baik apa yang sudah kita baca. Ini adalah suatu kebahagiaan di mana ujian terhadap iman yang kita sedang hadapi ini akan menghasilkan ketekunan. Saudara-saudara, tokoh-tokoh dalam Alkitab, bahkan tokoh-tokoh iman, bahkan para hamba Tuhan, ketika sementara ada di dalam dunia ini, mereka semua mengalami ujian-ujian. Masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Tapi tidak boleh dilupakan, semua mengalami ujian. Semua mengalami pencobaan. Saudara, yang pertama kita melihat kehidupan Abraham. Ada beberapa hal yang Abraham alami, ujian dalam kehidupannya. Ini bukan perkara yang ringan, ini bukan hal yang mudah buat Abraham. Yang pertama, saudara-saudara, kita melihat panggilan Allah kepada Abraham keluar pada waktu keluar dari negerinya. Kita baca Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara-saudara, Abram tinggal di satu negeri dalam keadaan yang menyenangkan, dalam keadaan yang nyaman, dalam keadaan yang baik. Tetapi Tuhan berfirman kepada Abram, Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau seseorang mau pindah kota, persiapannya bukan main. Dan orang tersebut tahu tujuannya, tempatnya, di mana dia bakal tinggal dan sebagainya. Tapi ketika firman Tuhan datang kepada Abram, tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah keluargamu ke negeri yang akan aku tunjukkan. Seakan-akan Abram belum mengerti negeri itu. Seakan-akan Abram belum jelas kemana Tuhan akan bawa dia. Tapi Abram percaya dan dia ikuti maunya Tuhan. Dia ikuti kehendaknya Tuhan. Dia keluar dari negerinya, dari keadaan yang nyaman, dari keadaan yang menyenangkan.
Dan dia pergi ke negeri. Tuhan memimpin Abram. Saudara-saudara, ini harus percaya akan firman-Nya Tuhan. Kalau Abram gak percaya, nyaman di negerinya. Tahun 2001 saya tinggalkan kota Surabaya. Sebab Tuhan meneguhkan saya untuk melayani di kota Batam ini. Tuhan mempertemukan dengan satu orang, saudara-saudara, tahun 1998 dan terrealisasi 2001. 3 tahun masa-masa berdoa, masa-masa menyerahkan kepada Tuhan, dan pimpinan Tuhan itu nyata. Saya tinggalkan kota Surabaya dan melayani di Batam. Dan sampai hari ini saya ada di Batam bersama-sama dengan keluarga, istri, dan anak-anak. Anak-anak sedang kuliah, tapi masalah pandemi ini kami sedang berkumpul semua di kota Batam. Sampai hari ini kami ada, kami melayani karena anugerah Tuhan, karena pimpinannya Tuhan, karena penyertaannya Tuhan, karena kasihnya Tuhan, karena kebaikannya Tuhan yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Kami tinggalkan Surabaya, Abram tinggalkan negerinya, tinggalkan keluarganya. Saudara-saudara, taati apa yang Tuhan mau. Ini ujian buat Abram. Coba yang kedua, ujian buat Abram. Abram mengalami apa? Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Saudara-saudara, ketika ternaknya Abram dan keponakannya Lut bertambah-tambah banyak, maka Abram menawarkan pilihan kepada Lot. Saudara-saudara, yang lebih tua, pamannya menawarkan kepada keponakannya dulu, pilihlah terlebih dahulu. Kalau kamu kanan, aku ke kiri. Saudara-saudara, kan lebih mending, lebih baik milih duluan. Lebih enak menentukan pilihan yang pertama. Bisa memilih mana yang lebih baik, mana yang lebih menyenangkan, mana yang lebih bagus. Tapi Abraham menyerahkan pilihan itu kepada Lot. Dan Lot cuman melihat, wah itu subur, wah itu bagus, wah itu indah. Maka dia pergi ke Sodom Gomora. Pilihan. Meskipun diberi pilihan dan Abram mengambil pilihan yang kedua, Abram tidak menyesal. Tentunya Lot dapat tempat yang seakan-akan lebih baik, lebih nyaman. Tapi Abraham gak jadi soal. Sebab bukan masalah tempatnya yang terutama. Bapak Ibu perhatikan, bukan masalah tempat yang terutama. Tapi yang paling penting adalah dimanapun kita berada,
ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Di kota manapun saudara berada, ada Tuhan bersama saudara. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Haleluya. Saudara-saudara, yang ketiga, ini berat sekali loh, ujian buat Abraham, yaitu ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Disuruh mempersembahkan kepada Tuhan, pergi ke tanah Moria. Itu suatu hal yang beratnya luar biasa, Bapak Ibu. Sudah anak ini diperoleh pada waktu usia Abraham sangat-sangat tua. Juga pada waktu istrinya Sarah sudah gak mungkin bisa hamil lagi. Tetapi karena ada kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan terhadap keluarga ini, maka Abraham mempunyai anak yang namanya Ishak. Dan ini yang disebut dengan anak perjanjian. Bahkan dalam Kejadian 22, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu. Saudara-saudara, Abraham mentaati. Ini masuk dalam ujian yang begitu berat. Abraham percaya. Abraham lebih taat akan apa yang Allah mau dalam hidupnya, sehingga dia tidak menunda-nunda besok pagi-pagi benar. Abraham bangun dan mempersiapkan, sudah dipersiapkan sebelumnya, dan dia berangkat bersama dengan Ishak anaknya dan disertai dengan 2 orang bujangnya. Abraham ini kata-katanya kata-kata iman. Abraham ini kata-katanya adalah kata-kata iman. Luar biasa. Dia berkata kepada 2 bujangnya yang ikut membantu menyertai mereka, kami akan berdoa, kami akan sembahyang, lalu kami akan kembali ke sini. Itu kata-kata iman. Ketika Ishak menanyakan, apinya ada, kayunya ada, mana korbannya? Abraham dengan percaya, dengan yakin, dia berkata kepada Ishak, Tuhan akan menyediakan anakku. Saudara-saudara, ini kata-kata iman Abraham. Abraham percaya akan Tuhan. Ini bukan suatu hal yang mudah buat Abraham, mengambil keputusan untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal. Saudara-saudara, Abraham berhasil lolos dari ujian ini. Ada satu pertanyaan begini, apakah Abraham pernah gagal? Pernah. Dalam masalah apa Abraham gagal? Saudara-saudara, dalam masalah ketika istrinya mengajukan usul. Istrinya yang mengajukan usul. Aku udah tua, gak mungkin bisa punya anak lagi. Hampirilah Hagar, nanti kita akan punya keturunan dari Hagar. Saudara-saudara, itu dalam Kejadian 16. Kita baca saja ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Kau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Saudara-saudara, Abram mendengar perkataan Sarai istrinya.
Dan Abram melakukan apa yang diminta oleh istrinya untuk mengambil Hagar, menghampiri Hagar dan punya keturunan namanya Ismail. Ini kegagalan daripada Abram. Dalam ayat yang keempat, saudara-saudara, Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ini akibat yang harus dihadapi, yang harus dialami oleh keluarga ini. Seandainya Abraham tetap dengar-dengaran akan Tuhan dan dia tidak mendengar kata istrinya untuk menghampiri Hagar, maka tidak terjadi yang demikian. Saudara-saudara, Abram pernah gagal. Tapi dari sekian banyak ujian yang dihadapi oleh Abram, Abraham mengalami kemenangan yang luar biasa. Abraham mentaati dan ujian terhadap imannya menghasilkan sesuatu yang luar biasa buat Abraham. Abraham disebut bapa orang yang percaya. Saudara-saudara, tiap orang beriman pasti akan dapat ujian. Pasti. Sejak pertama Adam dan Hawa sudah diuji di Taman Eden. Buah larangan yang dilarang oleh Tuhan. Ular datang menipu. Ular mengatakan buah itu akan mendatangkan budi. Kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah dan seterusnya. Adam akhirnya mau makan dari tangan Hawa istrinya. Hawa ditipu oleh ular. Tidak mentaati apa yang Tuhan suruh. Ini ujian buat mereka dan mereka mengalami kegagalan. Saudara-saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara akan ada ujian buat siapa saja. Saya dapat ujian, saudara dapat ujian, dapat pencobaan, dimanapun kita akan menghadapi ini semua. Saudara, contoh yang lain, tadi ada Abraham, kemudian Adam dan Hawa. Yusuf juga demikian. Wah, ujiannya berat loh. Dalam rumahnya dia anak yang disayangi. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Disayangi papanya, dimanja, disayang. Tapi dia dibenci oleh abang-abangnya, oleh kakak-kakaknya. Bahkan kebencian itu sampai luar biasa berakibat kepada rencana pembunuhan terhadap Yusuf. Tapi rencana ini tidak terlaksana. Malahan Yusuf dijual sebagai seorang budak. Dia yang nyaman di rumah bapaknya, dia yang disayang oleh keluarga, oleh bapaknya, harus dijual sebagai budak. Budak itu gak ada HAM pada zaman dulu. Gak ada hak asasi manusia. Terhadap tubuhnya sendiri dia gak punya hak, karena tubuhnya udah dijual kepada orang lain. Itu yang dialami oleh Yusuf. Udah kerja baik-baik difitnah oleh istri Potifar, masuklah ke dalam penjara. Ujian. Apakah Yusuf tetap mentaati firman Allah? Apakah Yusuf tetap takut akan Allah di tengah-tengah negara lain? Apakah Yusuf mau berzina dengan istri Potifar? Tidak. Meskipun dia jauh dari orang tuanya, meskipun dia jauh dari keluarganya, meskipun itu mendatangkan suatu hal yang nikmat buat Yusuf. Kalau Yusuf mau diajak berzina, saudara-saudara,
dia dapat kenikmatan. Bukan hanya itu, duit juga makin mengalir. Apa yang diminta Yusuf juga bisa keturutan, saudara-saudara. Tapi Yusuf gak lakukan itu, dia takut akan Tuhan, tapi mengalami ujian yang berat. Masuk ke dalam penjara. Warga negara asing difitnah masuk dalam penjara. Tapi kalau Tuhan beserta, Tuhan kalau angkat Yusuf, wow. Malam masih makan di penjara, menu penjara. Pagi hari sudah sarapan di istana bersama-sama dengan raja. Saudara-saudara, bagi Tuhan gak ada yang sulit, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Yusuf lolos dari ujian, dari pencobaan. Dia tetap teguh, dia tidak goyah imannya, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap tidak melakukan hal yang jahat, saudara-saudara. Meskipun itu mendatangkan kenikmatan buat dagingnya Yusuf. Meskipun itu gak ada yang tahu, tapi dia tahu Tuhan tahu. Dan dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Kalau saudara tetap menjaga kesucian, saudara ditawari dengan ujian dan pencobaan untuk melakukan hal-hal yang salah, Anda tetap pegang kebenaran Tuhan. Pasti Tuhan gak akan tinggal diam. Pasti Tuhan akan memberkati saudara-saudara semua. Yang percaya katakan amin. Luar biasa. Saudara-saudara, Yusuf, Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, dia ditawan saudara-saudara di Babel. Apa yang terjadi? Mereka tidak mau menajiskan diri dengan makanan raja. Padahal itu menu istana. Menu yang paling mahal, paling nikmat. Tapi mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan makanan itu. Dan mereka usul, kami hanya makan sayur-sayur aja. Kami hanya minum air putih saja. Wah, nanti kalian tambah kurus. Buktikan beberapa hari, 10 hari. Kalau kami sehat, kami kuat, teruskan itu. Dan memang mereka sehat. Mereka tetap fit, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Mereka tidak mau menajiskan diri. Mereka punya ketetapan hati. Mari katakan sama-sama saya, ketetapan hati. Amin. Punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Saya dan saudara harus punya ketetapan hati. Punya ketetapan hati yang teguh, gak terpengaruh orang lain. Punya ketetapan hati yang kokoh. Meskipun ada tawaran, meskipun ada ajakan, ada tarikan, tetap punya ketetapan hati. Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego punya ketetapan hati. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Sadra, Mesa, Abednego diperhadapkan kepada dapur perapian yang menyala-nyala kalau dia tidak mau menyembah patung yang raja dirikan. Wah, ujian berat lagi. Bisa-bisa saja mereka goyah pendiriannya, imannya. Waduh, kalau aku gak nyembah nanti mati. Tetapi Sadra, Mesa, Abednego enggak demikian. Ini ujian berat, saudara-saudara. Mereka berkata dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Dengar ayat ini. Mari perhatikan ayat ini.
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mari renungkan baik-baik. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tapi ayat yang ke-18, tetapi seandainya tidak dilepaskan oleh Allah yang dipuja oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Seandainya tidak dilepaskan, mereka tetap tidak mau memuja patung itu, menyembah patung itu. Dimanapun Bapak Ibu berada, mendengar, ikut dalam ibadah online ini, inilah orang yang dewasa rohani, matang rohani. Ditolong gak ditolong Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Diberkati gak diberkati Tuhan, tetap setia. Sembuh gak sembuh, tetap mengiring Tuhan. Ditolong gak ditolong, tetap sungguh-sungguh. Ada banyak orang Kristen Bapak Ibu ngancam, kalau Tuhan gak tolong aku akan tinggalkan Tuhan. Kanak-kanak rohani, kiranya dalam nama Tuhan Yesus Anda semua yang mengikuti ibadah ini adalah orang-orang yang dewasa secara rohani. Apapun yang terjadi, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Kita akan tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap akan mengiring Tuhan dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang mau katakan amin. Saudara-saudara, Daniel begitu juga ujian. Kalau berdoa kepada Allah, masuk gua singa. Tetapi apa yang dilakukan Daniel? Itu sudah ada keputusan. Siapa yang memohon atau berdoa kepada Allah yang lain, selain minta kepada raja, selain memohon kepada raja, dihukum gua singa. Singanya banyak, kelaparan. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Coba kita baca. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Coba katakan sama-sama dengan saya, biasa dilakukan. Amin. Jadi biasa, rutin dilakukan Daniel. Apa yang biasa dilakukan Daniel? Berlutut, berdoa, memuji Allah. Ini biasa dilakukan Daniel. Saya mengajak umat Tuhan, biasalah lakukan ini juga. Berlutut, berdoa, memuji Allah. Tekun, rutin. Jangan bolong-bolong, jangan lompat-lompat. Jangan hari ini berdoa memuji Allah, 3 hari lagi baru berdoa. Tidak, tiap hari. Biasa dilakukannya. Ini yang dikerjakan oleh Daniel, biasa dilakukan rutin. Apakah dia mengurangi kerutinan ini karena ada aturan kalau siapa yang berdoa akan masuk gua singa? Oh enggak. Tetap dilakukan Daniel. Ujian buat Daniel. Tahu akibatnya Daniel? Tahu.
Akhirnya Daniel dijebloskan ke dalam gua singa. Tapi Tuhan angkat Daniel. Singa gak ada seekor pun yang mencakar, mencabik dan memangsa Daniel. Tuhan menjaga, penyertaan Tuhan sempurna atas Daniel. Luar biasa. Ujian terhadap imannya Daniel. Ujian terhadap kepercayaannya Daniel. Ujian terhadap Sadrak, Mesakh dan Abednego. Mereka berhasil lolos. Mereka berhasil lulus. Haleluya, haleluya. Mungkin hari-hari ini saudara-saudara sedang mengalami ujian itu. Saya berdoa semua akan lolos. Semua akan lulus. Jangan undur. Jangan jatuh. Jangan sampai meninggalkan Tuhan. Tetap sungguh-sungguh, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita akan diuji. Pekerjaan kita akan diuji. Coba kita baca ayat itu, luar biasa. 1 Korintus 3 ayat 12 dan ayat 13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Emas perak kalau dimurnikan dengan api akan tambah murni. Tetapi kayu dan jerami akan habis. Mutu penting. Mutu penting. Kiranya mutu saudara-saudara semua seperti emas. Api ujian datang makin murni. Api ujian datang makin dimurnikan. Tapi kalau mutu kayu, mutu jerami, ujian datang habis. Hari-hari ini bukan waktunya lagi saudara-saudara kita untuk santai mengiring Tuhan. Bukan waktunya lagi untuk kita main-main untuk mengiring Tuhan. Makin sungguh-sungguhlah. Makin sungguh-sungguhlah mengiring Tuhan. Saudara-saudara, ada 3 janji Tuhan buat kita dalam menghadapi ujian ini. Mari kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, ujian yang saya dan saudara alami gak akan lebih dari kemampuan atau kekuatan yang dapat kita tanggung. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Waduh Pak, ujian saya berat sekali. Pencobaan saya luar biasa. Saudara-saudara, kalau mau melihat dalam 1 Korintus 10:13, ada pencobaan yang datang dalam hidup saudara, saudara bisa berkata, biasa, pencobaan biasa saja. Coba katakan sama-sama saya, pencobaan saya, pencobaan biasa saja. Amin. Ini kata-kata yang ditulis dalam 1 Korintus 10:13. Pencobaan biasa saja. Pencobaan saya dan saudara-saudara biasa saja. Gak akan lebih dari kekuatan, gak akan lebih dari kemampuan. Kita pasti sanggup untuk menanggungnya. Kita pasti sanggup untuk
menghadapinya. Saudara-saudara, masihkah kita berkata ini luar biasa, gak sanggup aku, gak mampu aku? Biasa saja. Tuhan tahu kok kekuatan kita. Sampai seberapa kekuatan kita, pencobaan itu gak akan lebih dari kekuatan kita. Yang kedua, saudara, Roh Kudus, Roh Penolong. Yohanes 14 ayat 16, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus ada di mana-mana. Roh Kudus juga ada bersama-sama dengan saudara ketika saudara mendengar firman Tuhan ini. Roh Kudus adalah Roh Penolong. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Iya, inilah Roh Kudus yang luar biasa. Dia menjadi penolong dalam hidup saya. Roh Kudus juga menjadi penolong dalam hidup saudara. Gak dibatasi tempat, gak dibatasi daerah, gak dibatasi suku, gak dibatasi keadaan, gak dibatasi oleh apapun. Roh Kudus hari ini juga menolong saudara-saudara, karena Dia adalah Roh Penolong itu. Haleluya. Anda sedang mengalami pencobaan, Roh Kudus sedang menolong saudara-saudara. Ada sedang mengalami ujian, Roh Kudus sedang menolong saudara-saudara, karena Dia adalah Roh Penolong. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, kita baca Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, saya adalah orang yang kuat, sebab Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya. Saudara adalah orang yang kuat, sebab Tuhan memberi kekuatan kepada saudara-saudara semua. Yakin, percayalah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kekuatan itu cukup memampukan kita menanggung ujian apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Saya tidak tahu saudara sedang mengalami apa, tapi percayalah, saudara kuat, saudara mampu. Poin terakhir, sebelum saya mengakhiri khotbah saya, apakah tujuan ujian itu? Tujuan ujian itu yaitu untuk memurnikan kita. Seperti tadi dikatakan saudara-saudara, emas, perak makin dimurnikan. Kayu jerami habis. Ujian itu seperti api. Coba kita membaca Mazmur 66 ayat 10. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ya, Dia menguji untuk memurnikan. Tujuan ujian itu adalah untuk memurnikan. Di tengah-tengah ujian hari-hari ini yang sedang terjadi, Allah akan makin memurnikan saya dan saudara-saudara. Allah akan makin memurnikan gerejanya. Murni, makin murni. Saudara-saudara, ujian itu datang memurnikan kita, memurnikan saya dan saudara-saudara. Ayat terakhir, 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Hari-hari ini saudara sedang menghadapi ujian dan pencobaan. Lihat ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Menjadi umat Tuhan yang murni, menjadi gereja yang murni. Di tengah-tengah kesulitan, ujian yang terjadi, saya dan saudara-saudara gereja Tuhan dimurnikan. Haleluya. Dan perhatikan saudara-saudara, jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. 1 gram emas 1 juta. Emas dicari, saudara-saudara, menjadi tabungan atau simpanan emas. Nilainya meningkat. Ujian terhadap imanmu menghasilkan satu kemurnian lebih daripada emas. Emas dalam dunia ini fana. Tapi iman yang saudara dan saya ada, makin lama makin dimurnikan. Satu kali Tuhan datang menjemput kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Yang di rumah saya undang bangkit berdiri. Pencobaan yang ku alami tak melebihi kekuatanku, sebab Kau Tuhan adalah kasih. Haleluya. Makasih Tuhan. Hadirat Tuhan ada turun di tengah-tengah kami semua. Dimanapun kami mendengar firman Allah, dimanapun kami berada pada hari ini, Roh Kudus adalah Roh penolong. Kami mampu untuk menanggung segala perkara. Pencobaan kami adalah pencobaan yang biasa saja, dan kami akan tampil sebagai pemenang. Ujian terhadap iman kami akan menghasilkan kemurnian. Kemurnian itu lebih daripada emas yang fana. Haleluya. Pencobaan yang ku alami tak melebihi kekuatanku, sebab Kau Tuhan adalah kasih. Tak mungkin Kau buang diriku di setiap pergumulanku untuk mendewasakan rohku. Indah pada waktumu nanti, ku pasti akan timbul seperti
menolong. Dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu menolong kami semua dalam menghadapi hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Di penghujung ibadah ini, tak lupa kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Tolonglah ya Tuhan, supaya pandemi ini bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Berikanlah hikmat kepada Pak Presiden, para menteri jajarannya, pemimpin-pemimpin, kepala-kepala daerah dimanapun berada. Bahkan sampai tingkat yang paling rendah, bahkan sampai ke RT RW sekalipun, berikan hikmat-Mu supaya pandemi ini bisa segera dapat diatasi. Tenaga-tenaga medis yang ada, berikan pertolongan Tuhan, kekuatan ekstra buat mereka. Hikmat dan belas kasihan-Mu menolong Indonesia dan memulihkan Indonesia. Glory, haleluya. Engkau juga memberkati Tuhan untuk kota-kota tempat di mana kami tinggal. Tak henti-hentinya kami berdoa buat kesejahteraan kota kami, tempat di mana kami ada, tempat di mana kami tinggal. Dalam nama Yesus, sejahteralah buat kota kami. Terpujilah nama-Mu. Umat Tuhan dimanapun berada, hari ini Anda semua dimurnikan oleh firman Allah. Ujian terhadap iman menghasilkan pemurnian yang lebih berharga daripada emas. Terpujilah nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami menengadahkan tangan kami. Mohon kiranya Tuhan memberkati kami. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara semua mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami menerima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara semua, haleluya. Shalom, ulangi ya. Ini. Oh. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini saudara sudah mengikuti ibadah online yang diselenggarakan oleh GTI Bukit Zaitun Batam. Kiranya doa saya semua saudara menerima berkat, menjadi umat Tuhan, menjadi gereja yang terus dimurnikan, bukan kanak-kanak tetapi menjadi dewasa. Tuhan memberkati, dan kalau saudara-saudara memperoleh berkat daripada ibadah ini,
bagikan channel ini kepada saudara-saudara yang lain. Lewat kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan, doa, persembahan daripada saudara-saudara semua juga. Kiranya Tuhan yang memberkati kembali dengan berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Aku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik.